adik-adik. Pagi adik-adik. Wah, jumpa lagi bersama Kabar Dan Kak Diki di Bina Iman Anak Santo Laurentius. Wah, Kak Diki, apa kabarnya nih pagi ini? Kabar kakak luar biasa. Kalau kakak gimana? Wah, kabar minggu ini minggu yang luar biasa Kak Diki. Nah, Kak Diki, pagi ini sarapan apa ya? Kalau kakak sarapan nasi dan ikan. Kalau Kak Albert? Nasi dan ikan. Kak Albert tadi pagi sudah makan roti. Nah, tema hari ini tentang mujizat. Mujizat apa Kak Diki? Mujizat di mana Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Wah, Kak Diki, tentang 5 roti dan 2 ikan itu ada lagunya loh. Oh iya Kak. Yuk kita nyanyiin bersama adik-adik. Yuk adik-adik kita ikuti gerakannya ya. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Sekali lagi ya Kak, lebih semangat lagi. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Sisa berapa Kak? 12 keranjang. Wow, banyak sekali ya Kak Diki. Banyak sekali Kak. Wah, oke Kak Diki. Sekarang kita mau apa nih Kak Diki? Kita mau doa dulu. Sebelum mulai mendengarkan firman Tuhan dan mulai beraktivitas hari ini, mari kita berdoa dulu. Oke Kak Diki. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat-Mu pada kami, anak-Mu, hingga saat ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah telinga kami ya Tuhan, supaya dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kak Diki, sebelum kita mulai, gimana kalau kita nyanyi satu lagu lagi? Yuk Kak, lagu apa tuh Kak? Lagu Aku Anak Katolik. Pastinya adik-adik di sana sudah pada tahu ya Kak. Iya, Sudah sering dengar soalnya. betul. Mari kita nyanyi Kak. Yuk ikuti gerakan kakak ya adik-adik. Aku anak Katolik, rajin ke Bina Iman, Ekaristi nomor 1. Tidak lupa belajar, main bersama teman, Tuhan Yesus sahabatku. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, jadi happy. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, makin happy. Sekali lagi Kak, lebih semangat lagi. Aku anak Katolik, pergi ke Bina Iman, Ekaristi nomor 1. Tidak lupa belajar, main bersama teman, Tuhan Yesus sahabatku. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, jadi happy. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, makin happy. Makin apa Kak? Makin happy. Nah, sekarang kita mau ngapain nih Kak? Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, siapkan hati, kita mendengarkan firman Tuhan.
Oke, mari adik-adik kita siapkan kitab suci kita. Kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius ayat 14, 13 sampai dengan 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka dari sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, adik-adik, hari ini Kak Ros akan membahas sedikit tentang 5 roti dan 2 ikan. Tapi sebelumnya Kak Ros ingin memberikan sedikit trik sulap, ya. Kak Ros punya air, ya. Kak Ros juga punya tisu. Tada! Oh, bukan untuk ini, tapi Kak Ros mau hitung. Anak-anak coba hitung. 1, siap? 2, coba Kak bantu dihitung. 3, 4, dan 5. Tadi karena 5 roti dan 2 ikan. Jadi mau apa ya? Coba Kak, ditolong kita mau biur-biur dulu. Biur. Dari kolam. Biur. Dari kolam ikan. Biur. Sekali lagi dari kolam ikan. Biur. Sampai 5 kali. Dari kolam ikan. Biur. Coba ya. Wah, kayaknya ikan yang dari sini pindah ke sini. Coba betul nggak ya? Kita mau. Ih, makin besar. Iya makin besar loh. Wow. Coba. Oh iya betul. Coba betul nggak kalau makin besar? Oh iya. Wow. Apa yang keluar ini? Oh. Ikan. Wow. Ikan. Ada lagi. Ikan. Oh. Bukannya tadi kita mengisinya 5? Coba. Wah. Ada lagi. Apakah masih ada? Wow. Wah. Masih ada. Yeay. Ikannya jadi banyak. Adik-adik. Wow. Coba lihat. Banyak kan ikannya? Tapi adik-adik, ini hanya trik sulap. Yang ingin Kak sampaikan hari ini adalah bagaimana mukjizat itu, mukjizat Yesus yang luar biasa. Kalau yang ini mah kalau lapar nggak bisa dimakan. Ini nggak bisa dimakan. Tapi kalau mukjizat Yesus, Yesus bisa memberi 5.000 orang makan. Yuk kita ikutin. Nah adik-adik, tadi sudah mendengar bacaan kitab suci hari ini. Kak Ros mau mengulas kembali ya. Yesus waktu itu mendengar berita tentang Yohanes Pembaptis yang sudah tiada. Hatinya masih sedih.
Makanya Yesus bilang, aku mau mengasingkan diri. Lalu dia, waktu itu ada danau. Di danau ini adik-adik, pohon-pohon. Lalu di sini ada perahunya Tuhan Yesus. Yesus naik perahu pengen mengasingkan diri ke sini. Wah, Yesusnya. Tapi orang-orang banyak pengen pergi mengikuti Yesus, pengen ketemu dengan Yesus. Mereka tidak lewat danau, tapi mereka lewat jalan darat. Berjalan, terus berjalan. Akhirnya mereka ketemu dengan Tuhan Yesus di sini. Waktu Tuhan Yesus melihat orang banyak tidak naik perahu, tetapi jalan kaki. Tuhan Yesus punya belas kasih yang luar biasa. Yesus melihat orang banyak yang udah capek-capek. Akhirnya Yesus mempunyai rasa belas kasih yang begitu besar adik-adik. Tadi dia lagi sedih, tetapi dia mau bekerja. Lalu dia menyembuhkan banyak orang di situ yang mengikuti dia. Malam hari mulai tiba. Matahari sudah terbenam. Muncul rasa lapar. Hari itu sudah mau malam, jadi mereka harus makan. Nah, murid-murid Yesus bingung nih, gimana ya orang banyak kok nggak pergi juga cari makan. Murid Yesus bilang, Yesus suruh aja itu orang-orang tuh ke pinggir tuh, ke desa-desa beli makan. Tuhan Yesus bilang, kamu yang harus memberi mereka makan. Wah, murid Tuhan Yesus bingung. Hah? Memberi makan? Yang ada pada kami Tuhan Yesus 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus bilang begini, sini berikan padaku. Lalu Tuhan Yesus menengadah ke langit, mengucap syukur, lalu dia pecah-pecahkan. Rotinya dipecah-pecahkan. Setelah dipecah-pecahkan adik-adik, dia berikan kepada murid-muridnya untuk dibagikan. Ketika murid-muridnya membagikan roti dan juga ikan yang tadi sudah diberkati, orang banyak itu makan sampai puas, sampai kenyang perutnya. Makan sampai kenyang loh. Dan ketika mau dikumpulkan loh adik-adik, sup 1 bakul, sup 2 bakul, sup 3 bakul, sup 4 bakul, 5 bakul, 6 bakul, 7 bakul, 8 bakul, 9 bakul, 10 bakul, 11 bakul, dan 12 bakul. Wow, luar biasa. Ini mukjizat yang sungguh luar biasa adik-adik. Tadi hanya 5 roti, 2 ikan, sisanya 12 bakul atau 12 keranjang. Allah itu luar biasa. Kalau adik-adik dengan mama papa membaca sabda Tuhan, di perjanjian lama juga ada loh. Allah itu memberi mana dan juga burung puyuh waktu bangsa Israel berada di padang gurun. Jadi dari dulu Allah itu sama. Lalu Allah juga memberi makan orang yang sedang kelaparan, banyak orang kelaparan menggunakan Elisa. Nah, di perjanjian baru juga di zaman Yesus melakukan hal yang sama. Yesus memberi pesan kepada murid-muridnya, kamu yang harus memberi dia makan. Berarti ini buat kita dong adik-adik, buat saya, buat kakak-kakak pembina iman yang lain, buat mama papa, buat adik-adik. Berarti kita diminta oleh Tuhan Yesus untuk memberi. Memberi apa ya? Kalau tadi Tuhan Yesus bilang memberi makan, kita juga boleh memberi makan kepada orang-orang yang tidak mempunyai makan, tidak seberuntung kita. Misalnya teman-teman kita yang ada di panti asuhan, boleh kita sisihkan untuk berderma. Atau kita memberikan perhatian kepada mama atau papa.
Mama, papa mungkin pulang kerja mereka capek. Ayo adik-adik, berikan perhatian dengan memberikan segelas air minum. Atau dengan bertanya kepada mama, Mama capek? Papa capek? Peluk mama, peluk papa. Itu memberikan perhatian dan memberikan kasih sayang. Memberi apa lagi? Memberi pertolongan. Kepada siapa? Kepada mama atau adik atau untuk diri sendiri. Makan sendiri, ya. Kemudian waktu belajar coba sendiri mandiri. Nah, itu juga membantu orang tua supaya orang tua juga bisa fokus dengan yang lain. Apalagi coba memberikan kebaikan. Banyak contohnya adik-adik kebaikan seperti yang minggu kemarin Kak Sef ajarkan. Senyum, pelukan atau kasih sayang banyak sekali. Jadi adik-adik, ayo kita belajar untuk memberi. Ya, memberi itu salah satu yang Tuhan inginkan agar kita juga punya hati yang belas kasih seperti kasih Yesus. Nih, kasih Yesus hatinya penuh dengan belas kasih. Oke adik-adik. Nah, sekian dulu dari Kak Ros. Ayo kita belajar untuk memberi seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Dan kita melihat Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa, sungguh hebat, yang penuh dengan mukjizat, terutama penuh dengan kasih sayang atau belas kasih. Oke adik-adik. Halo adik-adik. Hari ini Kakak Rika mau ngajak adik-adik untuk membuat aktivitas yang sangat mudah. Cerita hari ini mengenai 5 roti dan 2 ikan. Yuk kita mulai bikin aktivitasnya. Nah adik-adik, kita butuh gambar yang sudah di-print serta gunting. Gambarnya ada di description box ya. Sekarang kita gunting bagian tengahnya. Hati-hati ya adik-adik. Oke, kita mulai gunting. Nah, kita akan gunting semua garis yang ada di kertas ya. Kertas ini juga jangan lupa digunting. Oke deh, sekarang sudah selesai menjadi beberapa bagian. Nah, kita susun dimulai dari C, B, A ya. Gambar C-nya kita taruh di atas kertas. Selanjutnya, gambar yang B. Untuk gambar yang B ini, kita selipkan ya. Diselipkan seperti ini. Pelan-pelan ya adik-adik. Nanti kertasnya sobek. Nah, selanjutnya gambar terakhir. Gambar A. Gambar A-nya juga jangan lupa untuk diselipkan ya adik-adik. Tada! Cara mainnya, geser dari kiri ke kanan ya adik-adik. Seperti ini. Tada! Nah adik-adik, yuk kita berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sisanya 12 keranjang.
Oke adik-adik, kegiatan kita hari ini sudah selesai. Ya. Semoga firman Tuhan yang adik-adik dengarkan hari ini membawa sukacita bagi adik-adik yang ada di rumah. Iya. Nah, kegiatan kita hari ini kita tutup dengan lagu dan doa ya Kak. Oke. Yuk Kak. Kita menyanyikan lagu apa ini? Bapak terima kasih. Terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami anak-Mu dari awal bina iman anak hingga selesai. Semoga firman yang Kau sampaikan kepada kami membawa sukacita bagi kami, bagi papa mama kami, bagi kakak, bagi teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. See you. Halo adik-adik, masih ingat tantangan Tante Tina minggu lalu? Ya, Tante Tina minggu lalu menantang kalian untuk menghafalkan ayat. Ya, nah banyak dari kalian yang sudah menghafalkan ayat dan sudah merekamnya, lalu mempostingnya di Instagram Story. Hebat. Nah, kalian semua adalah pemenang. Kalian yang sudah menghafalkan ayat adalah pemenang. Hebat sekali. Ya. Nah, kalau kita ingat beberapa minggu yang lalu itu ceritanya tentang benih gandum yang baik, lalu tentang biji sesawi. Nah, benih yang baik itu adalah firman Tuhan. Jadi kalau kita menghafalkan ayat, artinya kita menanam benih yang baik di batin kita, di ingatan kita. Ya, karena itu adalah firman Tuhan. Oke, nah sekarang Tante Tina akan membacakan siapa yang mendapat hadiah. Waktu itu Tante Tina bilang berapa orang? 5 ya, 5 video yang masuk. Oke, kita lihat video-video yang sudah masuk di Instagram Story dan sudah di-repost di Instagram Story Bina Iman Anak Santo Laurentius. Matius 6 ayat 20a. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Matius 6 ayat 20a. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. One more. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Good job. Matius 6 ayat 20a. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Nah, kalian sudah melihat siapa saja? Ada kalian di situ?
Atau tidak bacakan ya. Yang pertama adalah Caitlin. Yang kedua adalah Syara dan Sheryl. Syara dan Sheryl karena rekamannya berdua, hadiahnya dibagi dua ya. Yang ketiga Logan. Yang keempat Heidi. Dan yang kelima Hayden. Nah, adik-adik yang barusan namanya disebut, minta tolong mama atau papa untuk menghubungi kakak Bia ya, untuk mendapatkan hadiah. Oke, yang hari ini belum berhasil, jangan kecil hati, masih ada kesempatan yang lain. Ikuti terus Bina Iman Online Santo Laurentius Bandung ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Harta di surga. Ayat kitab suci hari ini adalah Matius 6 ayat 20a. Yang bunyinya, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Amin. Matius 6 ayat 20a. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Yang Matius 6 ayat 20a apa isinya? Apa? Tetapi Kumpulkanlah bagimu harta di surga. pintar. Matius 6 ayat 20a. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. 6 ayat 20a. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga.